warahmatullahi wabarakatuh. Membawa dia. Jadi ceritanya, singkat cerita, kemarin aku dan dia dan teman aku satu lagi itu kita jalan-jalan ke pantai Sawarna. Jadi guys, kenapa kita nggak pilih pantai yang deket kayak Ancol, Anyer, yang kayak gitu-gitu? Karena pantai Anyer sama Ancol itu menurut aku dan temen aku berdua itu kayak udah kurang bersih lah ya. Kurang bersih, kurang recommended gitu kan. Jadi kayak kita maunya lihat pantai yang bener-bener pantai gitu, bukan yang kayak udah kotor terus airnya udah nggak sejernih gitu. Jadi singkat cerita juga, aku sebenarnya nggak ada niat buat ke pantai sama dia sama teman aku yang satu lagi itu. Akhirnya dialah yang menyetuskan pertama. Betul. Ayo Kak Sopel, kita ke pantai, ayo apa ke pantai ya. Akhirnya dari situlah kita bersemangat untuk ke pantai. Tadinya kita mau naik motor, cuma kayak nggak menjangkau karena kita juga cewek berdua ya kan, takut juga di jalan kenapa-napa. Akhirnya kita memutuskan untuk naik kendaraan umum. Dan di situ kita nggak ada informasi dari siapapun, kayak orang-orang yang kita kenal juga nggak pernah gitu ke Sawarna naik kendaraan umum, palingan seringnya naik motor ya kan. Terus kita bilang kalau misalkan kita naik kendaraan umum, kayaknya kalau berdua tuh kayak kerik banget gitu kan. Akhirnya kita ajak si Marenda ini dan dia mau, alhamdulillah dia mau. Tapi kita tadinya juga ngajak teman satu lagi, tapi dia nggak bisa. Dan akhirnya kita fix bertiga jalan. Kita berangkat dari tanggal 3 pagi jam 7 kurang lah. 7 ya. kurang. Oh ya, buat kalian yang rumahnya di Bogor, di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, pokoknya kalian kalau mau naik kendaraan umum bisa. Kalau mau naik kendaraan umum ngebolang seperti kita yang berani gitu ya, itu kalian harus ke stasiun Ranji. kalau dari kita dari Tangsel, terserah mau stasiun Ranji, stasiun Sudimara, itu yang dari Tangsel. Tapi kalau misalkan yang dari Jakarta, pokoknya kalian naik ke yang ke arah Rangkas Bitung. Dan itu keretanya 1 jam sekali gitu, jadi kayak agak jarang. Jadi sebelum kalian jalan itu sebaiknya kalian cek dulu. Nah alhamdulillah pas kita nyampe itu langsung ada keretanya, jadi kita nggak usah pakai nunggu. Terus kita langsung naik, nggak nunggu lama. Itu jam 7:16 ya, itu kita kereta yang kedua kalau nggak salah. Iya. Yang pertama kan jam 6. Terus akhirnya kita naik dan itu perjalanannya panjang sekali sampai jam 15 menitan kalau nggak salah. 1 jam 15 menit. Apa sampai sana kita bingung tuh kan naik apa gitu. Kak Sobel ini kemana? Kak Sobel ini kemana? Sabar guys. Nah pas sampai keluar stasiun itu nanti kalian ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan. Ya, kalian jangan ambil yang ke arah kanan karena itu ke terminal gitu yang waktu kita pulang lewatin enggak ya? Iya. Pokoknya itu jauh dari perjangkauan angkot-angkot, kalian ambil yang ke arah jalan raya yang ke kiri. Nah, nanti di situ kalian tanya aja. Sebenarnya dari pihak villa bilang kalau misalnya dari stasiun Rangkas Bitung itu udah ada langsung mobil elep. Itu informasi dari bapak yang kita sewa villanya gitu. Terus katanya dari stasiun Rangkas Bitung ada kok yang langsung ke Kecamatan Baya. Jadi kalian harus dari stasiun Rangkas Bitung itu ke Kecamatan Baya itu. Akhirnya kita kita santai gitu kan, nggak terlalu panik. Berarti udah dari stasiun kita udah dapet ada elep gitu. Nah terus ternyata bukan nggak ada, mungkin kita nggak tahu kali ya tempatnya. Kalau misalkan kalian mau searching ya terserah, searching sendiri jalanan. Tapi kalau kita orang sana bilang katanya kalau misalnya mau ke Baya itu harus ke Terminal Mandala dulu. Akhirnya udah kita naik angkot dan seperti ini situasi di angkot. Ya jadi seperti itu situasi di angkot, empet-empetan ya kan, namanya juga angkot. Udah gitu mana kita bawa barang banyak banget, bener-bener kayak orang mau pulang kampung gitu. Padahal cuma sehari gitu kan, kita cuma barangnya kayak ya untungnya kita nggak bawa kayak terlalu berlebihan juga, cuma tas ransel aja. Oh ya itu tips juga buat kalian kalau misalkan mau
naik kendaraan umum jangan bawa barang yang terlalu banyak karena nanti repot ya juga repot. itu sih. Soalnya naik angkutan umum yang bener-bener kayak di Jakarta ini yang angkutan umum yang bener-bener kecil gitu, yang ukuran mobil carry gitu. Nah terus abis itu kita dibawa ke terminal Mandalanya. Nah terus di situ, nah itu tuh yang bener-bener ricuh banget. Pas kita turun itu ada kan orang-orang kayak ayo stasiun Ngeriakin itu kayak ngasih tahu kalau misalkan kesana tuh ya mau kesana naik ini ya gitu. Aku sama dia sama temen aku bilang oh itu tuh Kecamatan Bayah. Akhirnya kita bilang bang Kecamatan Bayah nih, kita mau Kecamatan Bayah. Nah di situ langsung kayak tas gue ditarik beneran kayak lari gitu. Abangnya dia tuh bener-bener kayak apa ya, kalau narikin orang tuh terlalu over gitu loh, jadi didorong, ditarik, kayak diajak-ajakinnya tuh secara paksa gitu. Iya benar. Di situ hati-hati ya. Itu di situ gue bingung di antara temen gue yang dua ini belum turun angkot tapi tas gue udah dibawa. Terus gue kayak oh my god, gue harus ke temen gue apa ngejar tas gue. Ntar kalau misalkan gue ngejar tas gue, temen gue nggak ngeliat gue jejaknya kemana gitu kan. Tas gue tuh udah dibawa lari gitu sama abangnya. Tapi emang masuk bis sih, tas gue dibawa ke masuk bis. Cuma kan kita nggak tahu ya bisa yang mana. Kalau misalkan kita sampai ketinggalan jejak abangnya udah naik ke bis, gue nggak tahu itu dia bisnya yang mana gitu. Terus akhirnya gue liatin tukang bisnya, terus gue liatin temen gue yang dua ini. Oh ya, terus ongkos angkotnya ke terminal Mandalanya 15.000 ya. Ongkos keretanya 7.000. 17.000. Iya 17.000 itu sama yang itu loh kartunya. Iya kartunya. Pokoknya tarifnya sebenarnya kalau misalkan kalian udah punya flash atau e-money cuma 7.000. Nah di bis itu tuh sebenarnya itu bukan kayak bis gitu sih, itu kayak metro mini gitu ya di sini. Metro mini Kopaja di Jakarta. Iya semacam kayak gitu. Riwah banget sih. Terus udah gitu semua orang disuruh masuk padahal itu udah penuh banget. Maksudnya itu kan tempuhan jalannya kan jauh sih, kayak masa lu mikir dong bang, ini tuh jaraknya jauh. Lu orang diri juga dipaksa gitu kan, kayak aduh. Jadi harus bener-bener full gitu loh, sampai nggak ada space lagi dia baru jalan. Iya gitu. Jadi kayak sampai ada orang yang marah-marah juga kan yang waktu di pertengahan jalan itu sampai dia minta turun. Dan di situ alhamdulillah dia turun juga, lo bisa duduk. Dia turun dan gue duduk ganti. Iya gitu. Terus di dalam bisnya itu benar-benar aduh sumpah sih kayak di luar ekspektasi dia. Kalau menurut gue sih kalau emang Jakarta ya emang kayak gitu disuruh dia, tapi kalau di Jakarta kan palingan dari Tanah Abang ke mana gitu, dari Blok M ke mana, deket-deket gitu loh. Lah ini 4 jam coy jalan ke sono, udah penuh juga disuruh empet-empetan. Lu mikir bang, itu beneran abangnya sumpah. Udah gitu mana ya, kita awalnya ongkos kita 70.000, bayangin satu orang 70.000. Padahal kalau gue searching di Google itu 60.000, kan awalnya 21, dia bilang 21, terus kita ngasih 21.000. Oh iya, Kita lucu banget sih. Gue kan dia tuh sebenarnya ngomong ke kita gak sih? Iya, dia kan gue denger gue madep sana. Terus abis itu dia ngomong ke Marenda, dia nanya, gue denger sebenarnya dia bilang gini, berapa orang mau kemana, ke Kecamatan Bayah kata Marenda gitu kan. Terus abis itu abangnya ngomong totalnya 21 gitu. Nah terus gue langsung nengok 21 apa, gue bilang gitu. Terus 210.000, gue bilang gitu. Terus kata Marenda gini, apaan sih lu 21.000? Lu inget gak sih? Iya kayak gitu kan Marenda, apaan sih lu 21.000? Nah dalam hati gue, hah? Kok murah amat? Gue iya aja karena kan gue pikir Marenda denger dari abangnya itu 21.000. Terus saya dah, oh 21.000. Gue dengan pede ngeluarin 21.000. Iya. Dan pas gue kasih ke abangnya dia kayak tuh, dan gue disitu juga bingung lah ya. Yang kata tadi 21.000 gitu kan. Terus kata dia 60.000 per orang. Gitu. Iya, Dan kita saya langsung bayar 60.000 itu berarti kan 180 ya kita kalau akhirnya udah kita kaget sih ya 60.000 dengan kita berdiri. Fasilitas itu nggak worth it. Iya nggak worth it. Terus abis itu terus ya udah akhirnya kita ya secara kita nggak tahu kan, orang baru juga, orang bolang, kita nggak tahu informasi, nggak tahu apa, cuma sekedar melihat berita di internet aja. Terus kita dikasih tahu sama ibu-ibu harusnya bisa nawar katanya gitu. Tapi pas kita udah bayar, ya kita udah bayar padahal. Dan buat kalian siapa tahu bisa nego nanti kalau misalkan dikasih harga mahal. Nah terus selanjutnya udah kan di jalanan, habis itu apa? Udah abis itu kita nyampe di Kecamatan Bayah ya kan. Nah itu kayak terminal pada umumnya sih, cuma nggak terlalu rame kayak Jakarta gitu ya, kayak banyak ini enggak. Kita berhenti, abis itu kita makan dulu. Iya kita makan, terus kita naik ojek apa namanya? Sawarnanya. Dari terminal itu kita harus naik ojek karena nggak ada juga. Iya, terus nggak ada angkot juga kan katanya.
nggak ada angkot guys, jadi ke sana itu emang harus pakai ojek dan biasanya tarifnya 50.000 harusnya kata ibu-ibu tukang baksonya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu baksonya itu baik banget gengs. Jadi kalian kalau mau ke sana kalian harus makan bakso di situ, siapa tahu ditolongin juga sama ibu-ibunya. Itu persis di depan terminalnya gue nggak fotoin lagi, terminal Baya. Habis itu seberangnya itu ada tukang bakso dan itu ibu-ibu yang ngasih tahu kita, dia bilang nanti nih tunggu dulu kalau mau ke sana, nanti saya panggilin ojek yang kenal sama saya, jadinya harganya bisa dimurahin. Ya walaupun dimurahinnya cuma 10.000 gitu, cuma 40.000 bisa didiskonnya ya, tapi kan lumayan juga kan 10.000 buat kita jalan-jalan yang low budget banget gitu. Akhirnya dapet tuh, walaupun kita berdua triceng ya Put. Iya, karena satu lagi nggak ada. Iya, satu lagi nggak ada, ojeknya lagi pada sholat Jumat katanya. Akhirnya kita triceng di Marenda sendiri gitu. Dan itu perjalanan teman-teman gila. Ya wes. Ya buat kalian yang mau kesana tuh jangan pas hujan gitu ya, Iya, iya. bahaya banget. Licin banget, kacau. Dan jangan sore menjelang malam, pokoknya yang gelap-gelap karena itu jalanan menuju Sawarnanya bener-bener kayak hutan dibelah fix. Jalanannya tuh nggak apa sih, naik turun, udah gitu nggak ada penerangan sama sekali dan jarang banget ada kendaraan lewat ya. Jadi bener-bener kayak lu tuh sendirian uji nyali aja di situ sampai 1 jam selesai udah. Kayak gitu. Tapi kalau ngebut sih kayaknya abang yang bawa kita joki banget coy, sumpah. Duh gila, gue punya videonya juga. Kalian harus lihat. Jalanannya naik turun dan itu abangnya beneran nggak pakai rem coy, mungkin itu taktik biasa juga sih ya, tapi beneran jalannya kayak gini loh, main terus naik kayak gini, bener-bener kayak gini, serem banget sih jalanannya, sangat parah, mantap. Dan itu naik motor kayak kita bertiga coy, lu bayangin gue di belakang tuh rasanya udah kayak astagfirullahaladzim. Dia sampai teriak-teriak, bang santai aja bang, santai, tapi nggak santai itu orang, gue bingung gitu. Mungkin dia kayak udah biasa gitu. Itu tracknya dia mungkin, jadi kayak lu santai aja, gue orang sini gitu. Jadinya emang ya mungkin kita kan baru ya kan, pendatang juga, jadi kayak panik. Kita dianterin sampai di Alfamart kayak yang mau masuk ke si penginapan itu. Nah, terus tuh bayar lagi sih 5.000. Iya, bayar lagi 5.000. Jadi sebenarnya tuh kayak udah masuk ke tempat wisatanya itu loh. Jadi mau kita nginep mau kita enggak tuh harus bayar 5.000. Pokoknya kalau mau ke pantai-pantai gitu itu bayar itu 5.000 pantainya. Nah terus kalau mau menuju situ kita harus melewati jembatan Siratul Mustaqim. Dan ya di sana tuh fun fact-nya tuh kayak banyak banget jembatan gantung gitu loh, kayak menghubungkan gitu. Jadi serem. Iya, terpisah, mungkin itu terpisah pulau ya. Jadi kita harus melewati kali dulu, kali. Nah di situ nanti gue juga punya videonya. Kita lihat. Bismillah, Allahu Akbar. Guys, kita mau melalui jembatan seperti ini. Allah. Aduh, serem banget bunyinya. Kakaknya jangan miring-miring. Oh, ini yang dulunya goyang gitu ya. Bismillah ya Allah. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini lagi rentan banget dah. Allahu Akbar ya Allah. Jantung gua tertantang. Nah seperti itu, kita lewat jembatan itu kayak wow banget, nggak seh loh. Tapi kalau jalan kaki sih oke ya. Kalau yang naik motor ini sumpah gila mantap. Oke, sekarang udah kan kita jalan tuh menuju main jauh juga sih, itu jauh banget, kayak bener-bener di pelosoknya banget gitu loh si sinar matahari ini. Oh ya, terus kita nginep di Sinar Matahari Resort. Dan itu menurut gua di antara villa yang lain itu paling recommended sih. Kalau yang lain biasa aja gitu, kayak rumah gitu loh, kayak rumah disewain udah gitu aja. Tapi kalau ini menurutku bagus sih, bagus. Dengan harga 250.000 per malam tanpa AC. Cuma pakai kipas angin, dan itu fasilitasnya cuma dispenser, kamar mandi, udah itu doang. Jadi kayak dua petak ini kamar terus belakang mandi, turun kamar mandi, udah gitu doang. Itu 250 menurut gue oke sih. Tapi ada juga yang fasilitas AC itu 400-an. Dan udah kan terus jalan jauh. Nah, habis itu kita sampai terus udah
kita makan, sholat. Udah, kita langsung Terus ke- makan di sana juga harganya nggak terlalu mahal. sama sih sebenarnya kayak Ah. wisata di sini gitu ya. Ya paling dimahalin 2-3 ribu karena kan namanya tempat wisata pasti apa-apanya lebih mahal gitu. Cuman ya masih wajar. Iya, jadi kayak gua makan ayam bakar 25.000, dia makan nasi goreng 13.000. Itu lumayan sih. Pas habis itu kita makan, Terus kita ke pantai. ke pantai yang pertama kita kunjungin itu Ciantir. Karena itu memang di depan penginapan kita banget. Jadi kayak ya itu yang kita bisa langsung lihat pakai mata kita gitu. Jadi kita Terus ombaknya tuh kedengeran juga sampai pantai gitu kan. Iya, dan stupidnya kita tuh nggak kayak cari tahu dulu gitu loh mana kayak pantai yang biasanya tempat orang-orang berenang gitu kayak yang airnya bagus atau mungkin yang lebih bagus dari si Ciantir ini, tapi karena kita udah ngebet main air ya. Iya, langsung kita udah situ. terlalu excited. Oh my god, dia deket pantai, udah kita nyeburnya udah di Padahal situ. masih ada yang lebih wow lagi dari itu sih dan bener-bener. kita sobat sih nggak ke situ. Jadi kita berenangnya maksudnya kita nyeburnya ya di situ Ciantir di itu. Ciantir. Padahal pasirnya tajam, maksudnya pasirnya kurang enak gitu. Nah, terus dia tuh kita ke pantai situ, kita menikmati apa sunset gitu. Nah, terus habis pas azan, Maghrib. ya pas azan maghrib kita baru caw ke penginapan lagi. Terus habis itu pas kita sampai penginapan, bapak yang penjaga villa itu Nawarin kita Iya. gitu mau ke pantai yang apa sih? bagus-bagus gitu. Pokoknya yang kayak ikonnya si sawarnanya ini gitu. Apa sih kemarin namanya dia ada 2 batu itu loh. Ya pokoknya itu Tanjung Layar. Iya, kita harus ke Tanjung situ Layar. kalau kita Kalau ke nggak situ kita tuh kayak bukan ke Sawarna gitu loh. Nggak afdol lah ya. Pokoknya kalau lu udah ke situ baru oke, lu udah pernah ke Sawarna gitu. Dan itu lumayan murah sih menurut gue. Jadi Dia kayak nyewain motor juga gitu kan. Dan itu sebenarnya punya bapak villanya kan. Iya. Jadi bapak villanya itu punya motor dan dia punya adik atau kakak gitu. Nah, si adik atau kakaknya itu tukang ojek, maksudnya tukang ojek di sana. Nah, dia bilang kamu berdua bawa motor, terus nanti yang satunya sama kakak saya. Jadi kakaknya itu atau adiknya gitu jadi tour guide kita lah istilahnya. Dan itu murah banget, gengs. Jadi kita ditawarin Awalnya berapa kita ditawarin? 75 ya per orang. 80. 80 ya, gue lupa. Ya pokoknya sekitar 80-an gitu kan. Per orang. Per orang. Tapi kita Dengan nego. 2 motor itu. Ya 2 motor. Nah, terus akhirnya kita nego akhirnya Dapat 50.000. dapat 50.000 per orang. Jadi kita bertiga 150, terus kita diajakin ke 4 pantai. Dan Itu sampai besok paginya sih ya. Oh iya, itu di hari kedua pokoknya. Jadi kita pulang. Di hari kedua Awalnya mau sunrise, cuma ya kita biasalah ya perempuan. biasalah wanita, guys. Makan lama, setengah 6 baru keluar. Iya, setengah 6 baru keluar. Tapi dapet sih yang dia mau agak naik gitu. Belum sampai naik banget kita di sana. Nah, terus abis itu, gengs, udah kan jalan, kita sempat dimintain duit juga. Iya, kalau Pas mau mau masuk masuk ke ke- pantainya itu pokoknya abis kita nyebrang jembatan lagi tuh kita selalu dimintain kayak kartu masuk. Iya, kartu masuk 5.000 juga. sama 5.000 juga. Itu 5.000 udah 1, 2, 3 pantai 5.000 kalian masuk. Terus Tanjung Layar kan karena satu arah sama Ciantir. Ciantir, jadinya kita nggak dimintain uang lagi. Jadi cuma 5.000 itu aja buat ke 3 pantai. Lupa gue nama pantainya, ntar ya gue ketik aja. Pokoknya yang kita inget itu Legon Pari. Legon Pari itu yang pasirnya bagus. Paling recommended sih kalau ke Sawarna kayaknya harus ke situ deh. Soalnya itu kayak buat enak buat berenang, terus juga lebih luas, bersih ya. Pokoknya paling enak. Bersih. Paling Iya. enak banget. Terus pasirnya itu yang gue bilang pasirnya buat berenang itu Banget. bagus. Maksudnya nggak sakit gitu di badan. Terus kita ke